Direktur Utama PT Mayang Mangurai Jambi, Arwin Parulian Seragi, menghadapi sidang perdana atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan terkait pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Sidang ini digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Sangeti, Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa sore 17 Desember kemarin. Direktur Utama PT Mayang Mangurai Jambi, Arwin Parulian Seragi, menghadapi sidang perdana atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan terkait pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Sidang ini digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Sangeti, Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa sore 17 Desember kemarin. Dalam sidang tersebut, Arwin yang berusia 42 tahun hadir langsung mengenakan kaos tahanan lapas kelas 2A Jambi dan kepala pelontos. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi, Arwin dijerat dengan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Kasus ini bermula dari laporan seorang karyawan swasta bernama Alfia yang berusia 48 tahun pada Juli 2023 lalu. Alfia melaporkan Arwin atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait pembelian TBS kelapa sawit dengan nilai mencapai 284 juta lebih. Meski demikian, pihak terdakwa sebelumnya telah melunasi hutang piutang terkait pembelian TBS sawit tersebut. Berdasarkan dokumen resmi pada 14 September 2024 lalu, Arwin dan Alfia sepakat untuk berdamai dan pelapor mencabut laporan kepolisian. Namun di hari yang sama, Arwin tetap ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini meskipun telah berdamai, proses hukum tetap berlanjut ke pengadilan. Persidangan ini menjadi momen emosional bagi istri terdakwa, Enita Hornita Purba. Ia tidak kuasa menahan tangis saat menghadiri sidang perdana tersebut. Setelah persidangan selesai, Enita memeluk suaminya dengan penuh haru. Dalam pernyataannya, Enita berharap adanya keadilan dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang menimpa suaminya. Saya tahan, Pak. Terlalu banyak kriminalisasi. Jangan hukum itu tak juga orang susah. Tapi tumpul ke orang yang punya kuasa keuangan. Kita punya uang, Pak. Kami hanya untuknya bekerja untuk menjalankan. Ibu padahal sudah bayar, Bu? Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah lunas, Pak. Tapi bisa ini, Pak. Tiba-tiba ditahan, Pak. RJ suami saya di Kajari ditolak. Saya mohon kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Prabowo selaku Presiden Indonesia. Apa permintaannya ke Pak Presiden, Bu? Permintaannya seperti apa? Lepaskan suami saya. Membersihkan nama suami saya, Pak. Kami orang kecil, saya masih punya anak-anak. Suami saya adalah tulang punggung mencari nafkah kami, Pak. Kuasa hukum terdakwa Sabarman Seragi menyampaikan bahwa pihaknya sempat mengajukan permohonan restoratif justice kepada kejaksaan. Namun, permohonan tersebut ditolak tanpa penjelasan yang jelas. Sabarman juga berharap majelis hakim yang menangani perkara ini dapat bersikap adil dan mempertimbangkan fakta bahwa kedua belah pihak telah berdamai. Ini sebenarnya ini masalah hutang piutang. Hutang piutang sebenarnya antara pelapor itu Ibu Alfia dengan terlapor tadi terlapor Arwin Seragi. Itu sebenarnya itu masalah sudah selesai karena sudah dibayar, sudah lunas, sudah perdamaian dan bahkan sudah ada pencabutan. Nah, tetapi dari pihak kepolisian bahwa Polda Jambi tetap bersikukuh meneruskan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kita juga tidak tahu kenapa ya kan. Nah, kejaksaan pun terjadi pelimpahan dan P21. Nah, P21 ini yang ditahan juga kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kami di sini hanya meminta keadilan saja, keadilan supaya hukum ini ya benar-benar tegaklah, ya kan? Jangan utang piutang jadi ranahnya ke pidana. Nilainya berapa, Pak? Nilainya sekitar
Rp284.330.400 dan pembayaran itu pun dilakukan 4 kali pembayaran transfer. Yang pertama tanggal 30 November 2003 itu 100 juta, tanggal 10 Februari 2024 100 juta, tanggal 13 Februari 2024 50 juta, tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp34.330.400. Dan ini sudah lunas dan sudah ada perjanjian kesepakatan, ada semua lengkap di sini dokumen-dokumennya. Dan pada tanggal 14 September Arwin Saragi ditangkap, ditahan di Polda selama 60 hari. Nah, kita kan sudah melakukan RJ pada tanggal 25 November. Itu tempatnya ada di Muara Jambi. Dan itu sudah dihadirkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua pemuda masyarakat setempat, domisili di mana terdakwa tinggal. Nah, itu sudah diwawancarai dan mereka berpendapat bahwa Ari ini adalah orang baik dan tidak ada pernah berbuat apa-apa, dan dia juga ada sumbangan apa-apa, dia juga aktif di kegiatan masyarakat. Nah, kemudian di RJ ini pun itu hadir dari penyidik juga ada hadir juga dari Kepala Kejaksaan Negeri Muara Jambi, Kejarinya, Kasipidumnya, para jaksa, kami sebagai PH dan keluarga dari terdakwa tadi. Nah, itu hadir semua, lengkap semua, dibuat acara sedemikian rupa sesuai dengan apa yang ada di masyarakat sini. Jadi sudah jelas dan betapa itu lengkap semua dan sudah ditandatangani lagi. Jadi ada 2 kali. Pertama ada perdamaian di Polda Metro, Polda Jambi, Polda Jambi, dan dilanjut lagi RJ ada lagi kesepakatan bersama, ada juga perdamaian juga. Nah, kami tidak tahu kenapa RJ ini ditolak, karena katanya itu keputusan ada di pusat, di Pidum pusat. Nah, kami hanya sudah melaksanakan semuanya, prosedurnya kami sudah jalankan semua. Ternyata ada penolakan, kami tidak tahu. Itu urusan dari pusat. Tapi kami pun ya sudah, kami tidak perlu meributkan lagi. Kami ikutin sidang ini. Kami masih mengharap dari pengadilan ini, termasuk ketua majelis mempunyai hati nurani untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Artinya upaya hukum itu Pak. Ya, itu harapan kami. PT Mayang Mangurai Jambi, perusahaan yang dipimpin oleh Arwin, memiliki kerjasama operasi atau KSO dengan PT Prosimpak Agro Lestari atau PT PAL, sebuah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. PT MMJ membeli hasil panen kelapa sawit dari para petani untuk dikelola di pabrik PT PAL. Namun, aktivitas operasional pabrik PT PAL sempat bermasalah dan akhirnya disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Jambi akibat dugaan pelanggaran lingkungan. Kini keluarga terdakwa dan kuasa hukumnya hanya bisa berharap pada keputusan majelis hakim agar memberikan keadilan yang seimbang. Perkembangan kasus ini akan terus menjadi perhatian, mengingat dampaknya tidak hanya pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga pada petani kepala sawit yang bekerja sama dengan PT MMJ. Dari Kabupaten Muara Jambi, Noval BITV melaporkan.